Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran statistika. Tapi kali ini kita akan membicarakan tidak khusus statistika, tetapi adalah hal yang terkait dengan statistika, yaitu tentang sistem penilaian. Melakukan penilaian merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa menyangkut dengan nasib peserta didik. Mengapa demikian? Apakah seorang peserta didik akan lulus atau tidak lulus, akan naik kelas atau tidak, itu tergantung dari penilaian kita. Untuk itu, dalam melakukan penilaian, kita harus hati-hati. Namun demikian, kita juga tidak boleh melakukan penilaian dengan terlalu murah atau terlalu mahal. Ketika penilaian terlalu murah, tentu saja peserta didik tidak akan mencapai hasil belajar yang baik. Demikian pula, penilaian yang terlalu mahal akan membuat para mahasiswa atau peserta didik akan sangat frustasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan sistem penilaian. Ada dua macam sistem penilaian, yaitu PAP atau penilaian acuan patokan dan PAN atau penilaian acuan norma. Apakah penilaian PAP atau penilaian acuan patokan dan PAN atau penilaian acuan norma? Penilaian acuan patokan adalah kita menentukan nilai berdasarkan patokan-patokan yang ada. Sedangkan penilaian acuan norma yaitu kita menilai berdasarkan norma-norma yang ada di dalam lingkungan kelas, yaitu kita bandingkan kedudukan peserta didik dengan rata-rata peserta didik yang lain. Berikut ini adalah contoh penilaian acuan patokan. Berikut ini adalah salah satu contoh penilaian acuan patokan. Biasanya universitas-universitas menggunakan patokan seperti ini, yaitu seorang mahasiswa akan mendapat nilai A atau dengan pujian itu bila mencapai nilai 85 sampai dengan 100. Dapat nilai A- jika skor totalnya ada 80 sampai dengan 84. B+ jika 75 sampai dengan 79, B jika 70 sampai dengan 74, B- sama dengan 66 sampai 69, dan C 56 sampai 65, serta D 0 sampai 55. Sehingga ketika kita mempunyai angka-angka atau skor tersebut, langsung kita putuskan berapa nilai seorang mahasiswa. Yang kedua adalah penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah suatu nilai yang nilainya tidak didasarkan kepada patokan yang sudah kita buat, tetapi berdasarkan tampilan atau capaian prestasi yang dicapai oleh peserta didik dibandingkan dengan rata-rata kelas. Acuan norma kriterianya adalah sebagai berikut. Untuk nilai A adalah min sampai dengan 1,5 SD. SD adalah standar deviasi. Nilai B adalah min sampai dengan 0,5 atau setengah SD sampai dengan min plus 1,5 SD. Nilai C jika antara min setengah SD sampai dengan min sampai setengah SD. Nilai D adalah min dikurangi setengah SD sampai dengan min dikurangi 1,5 SD. Sementara nilai E adalah min dikurangi 1,5 SD atau di bawahnya. Nah, apakah SD itu? SD adalah standar deviasi, tetapi kalau dengan mudah dicontohkan, misalnya kita mempunyai skor siswa 15 orang, terdiri dari siswa A, B, C, D, E, dan seterusnya, skornya adalah 50,
60, 70, 55, 35, 40, 30, 45, 55, 50, 45, 35, 30, 60, 60. Maka rata-ratanya kita jumlahkan angka-angka tadi, kemudian kita bagi 15, hasilnya ada 48, dan standar deviasi adalah 12,218. Caranya dengan skor yang ada, semua skor yang ada itu dikurangi dengan min, kemudian dikuadratkan, kemudian itu kita jumlahkan skor-skor tersebut, kemudian kita akarkan. Nah, cara yang lain untuk mendapatkan standar deviasi atau min itu bisa dengan cara yang mudah, salah satunya dengan menggunakan SPSS. Kita klik SPSS, kemudian kita klik pada var di sini. Kalau kita ingin menamakan nama distribusinya bisa, misalnya kemampuan teori musik, berarti kita tulis teori di sini. Kemudian kita di bagian label ditulis dengan lengkap. Kemudian kita klik data view. Nah, kemudian kita pindahkan angka yang tadi ke dalam SPSS tersebut. Nah, saya ambil dulu, caranya dengan kita copy paste. Setelah kita masukkan datanya, kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, kemudian kita klik Descriptive. Dan kita pindahkan teori musik itu ke dalam kolom variabel, kemudian kita klik Option, kita klik yang kita butuhkan yaitu min dan standar deviasi. Seandainya kita memerlukan yang minimum dan maksimum serta yang lainnya, boleh kita klik juga. Kemudian kita klik Continue, kemudian OK. Nah, kita akan dapatkan bahwa dari distribusi tadi diperoleh minnya adalah 48 dan standar deviasinya adalah 12,218. Nah, setelah kita memperoleh angka-angka tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita memberi nilai kepada skor-skor tadi. Karena angka-angkanya sudah kita peroleh, maka standarnya adalah ini. Nilai A jika nilainya 66,34 ke atas, nilai B adalah 54,11 sampai 66,33, nilai C adalah 41,89 sampai dengan 54,1, nilai D adalah 29,68 sampai dengan 41,88, dan nilai E 0 sampai 29,67. Jika kita lakukan nilai pada setiap individu yang ada tadi, maka akan kita peroleh bahwa siswa dengan skor siswa A dengan skor 50 nilainya C, siswa B dengan skor 60 nilainya B, dan seterusnya. Kemudian timbul pertanyaan, kapan kita menggunakan PAN dan kapan kita menggunakan PAP? Untuk menjawab pertanyaan tadi, itu semua tergantung dari kebijaksanaan para guru. Guru-guru yang bijaksana akan menggunakan PAP ketika para siswa mencapai nilai yang bagus, dan akan menggunakan PAN ketika para siswa mempunyai rata-rata yang kurang bagus. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ketika para peserta didik tidak bisa mengerjakan ataupun melakukan tugas-tugas dengan optimal, bukan karena kesalahan 100% peserta didik. Bisa jadi itu adalah kesalahan kita juga sebagai guru yang kurang bisa menjelaskan dan membuat mereka menjadi bisa.
Baiklah pemirsa, sebelum diakhiri, coba perhatikan YouTube dengan link sebagai berikut. Silahkan kemudian Anda membuat aturan scoring dan instrumen penelitiannya. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Nah, silahkan Anda tentukan ketika melakukan penilaian terhadap para mahasiswa ini, apakah Anda akan menggunakan PAP atau PAN. Bagaimana hasilnya? Demikianlah tadi pemirsa pembicaraan kita terkait dengan sistem penilaian. Semoga bermanfaat.